0810416751. Dosen pengampu Pak Adi Mursalin SEMM. Baik, di sini saya akan menjawab soal ujian analisis lingkungan bisnis. Soal yang pertama, jika saudara seorang pengusaha, mengapa saudara harus memperhatikan lingkungan? A. Ekonomi, B. Sosial, C. Politik, D. Teknologi, E. Etika atau lingkungan, F. Legal atau hukum. Soal nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi pasar. Soal nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi bukan pasar atau non-market strategi. Soal nomor 4, jelaskan konsep 4 dalam menganalisis lingkungan bisnis. Soal nomor 5, coba saudara cari buku mengenai cara melakukan bisnis atau tips untuk menjadikan pembisnis sukses dan jelaskan isi dari buku tersebut dan apa manfaat bagi saudara dan sebutkan judul buku, jumlah halaman, dan isi dari buku tersebut. Jawaban nomor 1. Baik, jika saya pengusaha, mengapa saya harus memperhatikan lingkungan ekonomi, politik, sosial, teknologi, etika atau lingkungan, legal atau hukum? Karena yang pertama, ekonomi. Lingkungan ekonomi makro merupakan lingkungan yang mempengaruhi operasi perusahaan sehari-hari. Kemampuan investor dalam memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro di masa datang akan sangat berguna dalam membuat keputusan investasi yang menguntungkan. Untuk itu, seorang investor harus mempertimbangkan beberapa indikator ekonomi makro yang bisa membantu investor dalam membuat keputusan investasinya. Lingkungan politik. Dalam berbisnis, sangatlah penting mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap organisasi. Setiap tindakan dalam organisasi bisnis adalah politik, kecuali organisasi charity atau sosial. Faktor-faktor tersebut menentukan kelancaran berlangsungnya suatu bisnis. Oleh karena itu, jika situasi politik mendukung, maka bisnis secara umum akan berjalan dengan lancar. Dari segi pasar saham, situasi politik yang kondusif akan membuat harga saham naik. Sebaliknya, jika situasi politik tidak menentu, maka akan menimbulkan unsur ketidakpastian. Sosial. Lingkungan sosial merupakan tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari. Lingkungan sosial menjadi faktor penentu terhadap perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada setiap individu atau kelompok. Lingkungan perilaku dalam diri setiap individu. Lingkungan sosial yang baik akan membentuk pribadi yang baik. Karena perilaku dari kepribadian seseorang cerminan dari lingkungan sosial yang ia tempati. Keluarga menjadi lingkungan sosial yang pertama kali dikenal seorang individu sebelum terjun pada lingkungan sosial lainnya yang lebih besar. Teknologi. Sebagai pengusaha, kita harus paham dengan teknologi, kenapa saat ini di zaman modern semua secara online dan kita tidak harus mempromosikan produk kita. Dengan kirun ke jalan cukup kita posting produk kita tersebut di internet, misal di WhatsApp, Facebook, Instagram, politik, meliputi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang industri dan fasilitas lainnya. Selain itu, teknologi juga saat ini memberikan pemegar bagi dunia bisnis. Perusahaan saat ini telah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang sudah pesat. Penerapan teknologi informasi sudah banyak diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang berskala nasional maupun swasta. Etika atau lingkungan. Apa itu etika atau lingkungan? Prinsip yang mendasari etika lingkungan adalah bahwa alam memiliki nilai intrinsik. Ini berarti bahwa alam dan bagiannya tidak hanya berarti untuk mencapai satu tujuan, tetapi berakhir di dan untuk dirinya sendiri. Untuk banyak usaha kecil, biaya adalah kekhawatiran. Satu studi menemukan bahwa 78% dari usaha kecil tidak ada sistem manajemen lingkungan. Meski demikian, sebagian besar pemilik bisnis benar-benar ingin mengurangi dampak lingkungan mereka, tapi diadakan kembali oleh kendala sumber daya serta faktor-faktor lain seperti kurangnya dukungan atau bimbingan. Legal atau hukum. Mengapa harus memperhatikan lingkungan ini, legal atau hukum? Karena setiap usaha atau perusahaan memiliki aturan yang harus dipatuhi. Perusahaan adalah segala bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus,
bekerja, berada, dan didirikan di wilayah negara Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Jawaban nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi pasar. Strategi pasar atau strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Pengertian strategi pemasaran juga dapat diartikan sebagai rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, karena potensi untuk menjual proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal tersebut. Strategi pemasaran menurut para ahli. Yang pertama, Kotler dan Armstrong. Menurut Kotler dan Armstrong 2008, pengertian strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dan hubungannya dengan konsumen. Yang kedua, Stanton. Menurut Stanton, pengertian strategi pemasaran adalah lingkupi suatu sistem yang memiliki hubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga hingga mempromosikan dan menyalurkan produk, barang, atau jasa. Nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi bukan pasar atau non-market strategi. Strategi yang digunakan perusahaan dalam persaingan yang bukan strategi pasar. Banyak perusahaan terlibat dalam strategi non-pasar, sehingga mereka dapat keluar dari pesaing mereka di pasar atau untuk mengamankan monopoli pasar. Beberapa strategi non-pasar umum yang digunakan perusahaan adalah media dan penggunaan politik untuk melobi mengaruh pasar. Lobi politik adalah strategi di mana perusahaan menggunakan kelompok lobi yang berorientasi politik untuk mendapatkan akses ke pembuat keputusan, terutama dari pemerintah. Kelompok lobi melobi perusahaan dengan pergi ke media, stasiun TV, dan radio untuk melobi perusahaan. Dengan demikian, kelompok lobi menggunakan politisi dan media untuk mendorong kebijakan organisasi. Dengan mengakses pembuatan keputusan, juga menggunakan media untuk menghidupkan dukungan bagi praktis bisnis organisasi. Nomor 4, jelaskan konsep 4I dalam menganalisis lingkungan bisnis. Yang pertama, produk. Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan dalam marketing. Produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Sebagai pelaku usaha, Anda harus bisa membuat produk atau jasa yang diterima oleh masyarakat. Beberapa dari Anda mungkin bingung bagaimana caranya atau produk apa yang harus dijual. Anda dapat memulai dengan cara mengembangkan produk atau jasa yang dimiliki menjadi lebih baik. Mintalah kritik dan saran dari konsumen Anda. Kemudian, tampung semua saran dan kritik tersebut sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan. Selain itu, Anda juga dapat membuat produk atau jasa yang kualitasnya baik. Kualitas produk atau jasa yang baik tentu saja akan memberikan kepuasan yang tinggi di konsumen. Sebaiknya, kualitas produk atau jasa yang buruk juga akan membuat konsumen kecewa dan mereka tidak mau membeli atau menggunakan produk jasa Anda yang kedua kalinya. B. Price. Harga merupakan salah satu hal yang sensitif dalam sebuah bisnis. Umumnya, konsumen akan menjadikan harga sebagai patokan untuk membandingkan Anda dengan kompetitor, sehingga penting untuk Anda menentukan harga yang baik. Karena harga akan berpengaruh terhadap penjualan. Jangan sampai Anda salah menentukan harga yang membuat konsumen menjadi tidak tertarik untuk membeli produk atau jasa Anda. Lalu bagaimana menentukan yang baik? Untuk menentukan harga sebenarnya mudah. Anda dapat melihat harga pasar atau dengan menghitung HPP dan profit yang diinginkan dan sebagainya. Intinya, harga yang Anda tawarkan atau tetaplah sebaiknya adalah harga yang masuk akal. C. Place. Place atau tempat merupakan salah satu unsur P dari strategi pemasaran. Tempat atau lokasi merupakan salah satu faktor penentu bisnis Anda. Karenanya, pilihlah lokasi yang tepat atau yang pas. Maksudnya, pilihlah lokasi yang strategisnya dan benar. Lokasi yang strategis merupakan lokasi yang ramai, dilalui oleh banyak orang, sehingga calon konsumen dan konsumen tertarik.
serta mudah untuk menemukan tempat jualan Anda. Namun, strategi saja tidak cukup. Perlu ada kata tempat yang pas atau tepat. Mengapa demikian? Karena tempat yang strategis, jika tidak tepat atau pas, juga tidak memiliki efek apapun. D. Promotion. Promosi merupakan ujung tombak untuk memperkenalkan produk atau jasa Anda kepada masyarakat dengan strategi pemasaran yang baik, maka diharapkan penjualan juga akan meningkat. Kini, kegiatan pemasaran atau promosi lebih mudah dilakukan. Anda dapat memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, memasang iklan kerja sama, mengikuti bazar atau banyak lain. Soal yang nomor 5, coba saudara cari buku mengenai cara melakukan bisnis atau tips untuk menjadi pembisnis sukses dan jelaskan isi dari buku tersebut dan apa manfaat bagi saudara dan sebutkan judul buku, jumlah halaman dan isi dari buku tersebut. Buku terbaik untuk belajar bisnis yang pertama adalah Little Red Book of Selling yang ditulis oleh Jeffrey Gitomer. Di dalam buku ini, kita akan belajar mengenai teknik persuasif dan penjualan yang setidaknya harus dimiliki oleh setiap pembisnis. Selain itu, di setiap bab, kamu juga akan disambut dengan daftar isi yang berisikan hal-hal yang apa saja yang akan dibahas di bab tersebut, sekaligus kutipan motivasi yang dijamin akan memberikanmu inspirasi dan semakin bersemangat dalam menjalankan bisnis. Sebagai pemula yang masih awam dalam hal dunia bisnis, buku Little Red Book of Selling bisa dijadikan sebagai buku terbaik untuk belajar bisnis yang akan membawamu kepada kesuksesan. Penulis Jeffrey Gitomer, penerbit Bard Press, bahasa Inggris, jumlah halaman 220 halaman, kisaran harga 300.000. Sekian dan terima kasih.